Hai gengs, back with my Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang ingin memperbaiki komunikasi dan ingin menghubungimu ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Di sini aku ngerasa kamu kebingungan sama kedekatan kalian. Mungkin juga dia ngerasa energi dia itu membingungkan. Makanya kamu kayak agak defensif, kayak agak-agak membatasi diri gitu ya. Agak menjaga jarak juga. Ada jarak gap di antara kalian yang kamu kasih. Aku ngerasa kamu sih yang kasih batasan ke orang ini. Kayak ada keinginan buat kamu tuh menutup hubungan ini atau kedekatan ini, kayak udahlah close aja, udahlah males, atau udahlah move on, atau udah selesai aja, udahlah sampai di sini aja. Nah, kayak ada sesuatu yang kamu pengen akhiri atau kamu pengen redupkan lah. Kalau ibaratnya hubungan ini itu cahaya, kamu pengen meredupkan cahaya ini ya. Beberapa sih hubungannya mungkin hubungan tersembunyi, orang gak ada yang tahu, kayak kamu cuma sama dia aja atau circle kamu yang tahu hubungan ini. Energinya misterius, kadang kamu juga kangen sama dia. Dia hadir ketika kamu baru selesai atau lagi move on ya. Ada jarak di sini, beneran menjauh atau memang ya kalian berjarak aja, ada yang membatasi diri. Kamu merasa ada hambatan, makanya sikap kamu kadang agak dingin. Sebenarnya kamu sama dia tuh pengen bersama atau pengen berdekatan, tapi ada sesuatu yang membatasi kalian, yang menghambat hubungan ini. Ada rasa emosional yang kamu rasakan tentang dia. Kalian sama-sama saling tertarik, sama-sama menginginkan, mungkin juga ingin bersama keduanya, merasa saling terikat. Kadang energinya beda, energi beda, misalnya gini, kamu yang positif, dia negatif, atau mindsetnya beda, pola pikirnya berbeda, bisa ya. Kamu tuh kayak punya prinsip dan tegas terhadap orang ini. Kamu tuh udah di titik kayak udah di titik menginginkan sebuah hubungan yang dewasa, hubungan yang tenang, bukan hubungan yang banyak konflik, bukan hubungan yang baper-baperan, bukan hubungan yang sekedar sesaat aja. Ibaratnya kamu ingin hubungan yang tenang, dewasa, mungkin ke arah serius juga. Ada rasa kamu males sama orang ini, kayak enggak deh, udahlah apalah, kayak kamu menolak atau apa. Intinya kayak kamu males lah gitu ya sama orang ini. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Dia kepikiran kamu, kayak cuma kamu seorang yang dia pikirkan, atau kamu seorang yang ada di hatinya. Apalagi kalau ada konflik, jadi kayak ya dia fokusnya ke kamu gitu loh. Dan nah itu kartunya pas banget, ada sesuatu yang dia ingin perbaiki di sini. Kayak kamu diam aja itu, kamu diamin dia atau kamu diam 1000 bahasa. Dia pengen bikin kamu tertarik ke dia, dia pengen kamu berbicara dong, komunikasi dong, atau dia pengen cari perhatian kamu, caper ke kamu supaya ada sesuatu yang kamu lakukan ke dia. Tapi unfortunately kamu malah diam aja, gak banyak bicara. Ada rasa berat yang dia rasakan di sini. Dia terlihat cuek kadang sama sebuah hubungan karena dia lebih fokus ke material things saja. Dia berharap banget sama kamu, dia kangen sama kamu nih. Kalau hubungan kalian tuh udah nggak baik atau ada konflik di sini. Dan mungkin ada yang mencoba mendekati dia, atau ada yang mencoba flirting ke dia, tapi dia fokusnya ke kamu aja. Energinya sama kamu sama dia sebenarnya di sini. Dia juga ada yang mendekati, tapi dia juga mungkin fokusnya ke kamu. Entah dia ada perasaan atau enggak, tapi ada feeling sih ya. Tadi kan aku udah sebut, dia juga mungkin ada feeling ke kamu, kamu juga ada feeling ke dia. Tapi kalau aku lihat yang femininnya ini kayak agak ditutupi perasaannya, kayak dia nggak kasih tahu, dia nggak jujur, atau dia nggak terbuka banget soal perasaannya ke si maskulin ini. Entah siapa yang feminin atau maskulin ya, kamu atau dia. Dia galauin kamu nih, ada rasa kangen sih sebenarnya, tapi dia diam aja, nggak banyak bicara, no action.
Kayak dia agak-agak hopeless sama hubungan ini, sama kedekatan kalian. Dia sedih seandainya kamu dekat sama yang lain, dia sedih kalau kamu happy sama yang lain. Ya dia fokusinnya kamu sih kayaknya. Seandainya pun dia dekat sama yang lain, dia fokusnya juga ke kamu. Karena ada sesuatu yang dia merasa terikatnya sama kamu, dan ada sesuatu yang bikin dia tuh jadi pikirannya ke kamu terus gitu loh. Dia ingin memperbaiki komunikasi dan menghubungimu. Kalau fisik, beberapa dari mereka fisiknya terlihat berisi, gemuk atau besar gitu ya. Sikapnya tuh agak dingin. Sikapnya dingin karena mungkin ada sebuah background story yang kayak dia agak defensif terhadap orang, kayak takut sakit hati atau takut terluka, tersakiti. Atau bisa jadi memang dia agak-agak introvert atau agak sulit buat dekat sama orang lain. Memang kelihatannya kayak agak dingin di sini. Dia tipenya keras kepala, tegas. Dia itu kayak kelihatan ya, orang-orang ngeliat dia tuh kayak kesepian, sendirian terus. Orang-orang melihatnya seperti itu. Tapi nanti kita lihat lagi sebenarnya dia kesepian atau enggak ya. Dia diam aja, nggak banyak bicara ketika dia marah. Ada sisi dia tuh yang kadang kayak silent treatment kalau lagi marah, kesel. Kelihatan marah tapi dia nggak yang marah-marah gitu loh, kayak nggak yang mencaci maki atau terlihat dari bahasanya, tapi dia lebih banyak diam. Makanya aku bilang di sini tipenya agak silent treatment. Kalau kalian menjauh, dia merasa kehilangan dan ingin komunikasi. Relate ya sama temanya. Tadi sebelumnya aku bikin tema apa, terus relate lagi sama kartunya yang keluar. Nah ini juga sama ya. Iya, kelihatan kehilangan dan ingin komunikasi. Aku lihatnya di sini. Dia udah cukup dewasa dan orangnya itu dia lebih suka banyak diam, tapi dia berpikir sendiri gitu loh, kayak introspeksi, melamun, kontemplasi. Dia lebih suka kayak gitu daripada ada masalah terus kayak cerita, kayak diskusi. Dia nggak terlalu suka kayak gitu. Orangnya to the point, nggak suka basa-basi. Dia cukup banyak pengalamannya, jadi dia tuh suka ngajarin seseorang, ngasih tahu, kasih advice. Dia tipe yang kayak gitu. Dia tipe yang nggak milih-milih orang untuk dekat, untuk berteman, karena apapun keadaan seseorang dia pasti kayak menerima gitu loh keadaan seseorang. Tipenya gitu. Terlihat dari secara visual orang ini tuh cantik atau ganteng ya, menarik lah. Jadi anggaplah semua orang yang melihat dia tuh gampang tertarik, kayak nggak ada alasan untuk nggak tertarik sama orang ini gitu. Dia merasa kamu itu membawa warna baru dalam hidupnya. Aku lihat kalian dekat banget, dan kalian dekat itu karena sama-sama ada ketertarikan, sama-sama ada feeling. Perasaannya juga aku lihat sama sih. Mungkin ada konflik ya, makanya dia ingin memperbaiki komunikasi di sini. Dia care, perhatian. Dia lebih suka dari action ya. Kalau dia sayang atau perhatian sama seseorang, dia lebih suka menunjukkannya itu dengan action. Dia nggak bisa yang berkata-kata manis, word of affirmation, kata romantis tuh dia nggak terlalu suka. Dia memandang hubungan ini hubungan yang positif. Entah dia pernah meninggalkan kamu atau pernah menjauh ya, kayak dia mungkin ngediamin kamu. Dan di sini kalau lagi ada masalah, energinya negatif, lagi overthinking, kusut, stuck, dia tuh agak menjauh. Makanya kayak suka kasih silent treatment. Orang ini tuh kayak moodian kelihatannya, karena gampang banget switch moodnya dari yang baik-baik aja langsung kayak diam, seribu bahasa, langsung kayak overthinking gitu ya, bad mood. Nah itu kelihatannya kayak moodian. Tipenya tipe fighter, dia selalu mengejar apapun yang diinginkan. Independen juga, mandiri orangnya. Dan aku lihat salah satunya ini diam aja, salah satunya mau mendekat. Energinya gitu sih. Mungkin yang mendekat ini yang ingin memperbaiki komunikasi. Dia tuh suka memperhatikan kamu dekatnya sama siapa, mainnya sama siapa, lagi dekat sama siapa, lagi kabarnya gimana,
sibuk apa. Nah, dia tuh suka memantau kamu dari kejauhan, ya. Dan kayaknya dia punya salah deh, karena aku lihat di sini ada keinginan ingin minta maaf sama kamu. Orangnya baik nih energinya, kayak angel, suka membantu, suka menolong seseorang, terbuka. Aku ngerasa energinya nggak toxic, nggak negatif sih ya. Dia lagi di usia berkembang nih, early 30 tahun atau late 20 tahun. Emang agak misterius orangnya. Dia tuh bisa berubah-ubah sesuai situasi kondisi dengan siapa juga orang lagi di dekatnya. Misalnya di keluarganya dia menjadi seseorang yang independen gitu ya, mandiri, tegas. Tapi di circle-nya dia menjadi seseorang yang manja, lembut atau apa. Nah, itu dia ada perbedaan karakter. Tergantung kepada siapa dia lagi berinteraksi ya. Dia tuh kalau baik tuh baiknya tulus ya, nggak meminta validasi atau biar dilihat orang seperti apa gitu, enggak, dia bukan kayak gitu. Kamu itu mengisi sesuatu yang hilang dari hidupnya, atau kamu itu mengisi kekurangan dirinya dia. Contoh kekurangannya apa ya, misalnya dia ini pemalas, anggaplah pemalas, tapi kamu itu tipe yang kayak ngasih dia semangat gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang kurang dan kamu yang melengkapi di situ ya. Ada ketertarikan fisik di sini, aku lihat dia ke kamu nih. Dia ngerasa udah terbuka sama kamu. Dia udah terbuka tuh dalam artian bukan dia membuka hati ya, tapi lebih ke ini loh aku, dan aku udah menceritakan semuanya tentang aku. Nah, gitu maksudnya terbuka di sini. Dia kayak ingin menggapai, memiliki atau mendekat, kayak kamu itu sesuatu yang memang ingin dia miliki, memang ingin dia gapai. Sesuatu yang pengen dia tuju lah gitu ibaratnya. Orang ini kayaknya pernah mengalami dikhianati atau dikhianati lah ya anggapnya. Jadi dia tuh kayak ada trust issue sama seseorang, terutama dalam sebuah relationship juga. Dia merasa dipertemukan sama kamu ini, dipertemukan sama semesta. Aduh, agak berisik ya. Kalau kalian dengar berisik, ini ya, maaf ya kalau agak berisik, ada renov apalah gitu ya. Nah, di sini ada sesuatu yang dia rencanakan untuk kamu. Kayak dia punya strategi lah untuk hubungan ini nih. Dan ada sesuatu di dalam diri dia itu yang dia rubah. Nah, itu karena kamu. Kayak entah kamu menasehati dia, entah kamu nyuruh dia berubah, atau dia melihat kamu terinspirasi atau apa, ada sesuatu kebaikan dan dia ingin berubah di situ. Entah berubah karakter, habit atau apa, pokoknya ada yang ingin dia rubah. Nah, itu tuh entah alasannya kamu atau ya kamu yang membuat dia berubah lah. Apapun yang kamu pertanyakan tentang dia itu jawabannya yes. Entah gimana pas dia dekat sama kamu, dia tuh fokusnya hanya ke kamu aja, kayak hatinya udah terkunci tuh hanya untuk kamu seorang. Karena di situ ada sesuatu yang berkembang nih hatinya atau perasaannya, dan dia sangat sangat kagum, kayak apa sih, mungkin dia kagum ke kamu, mendambakan kamu, menginginkan, kayak mengidolakan kamu juga lah. Ibaratnya anggaplah ya, dia tuh sering membanggakan kamu ke teman-temannya atau ke circle-nya. Entah dia lagi dekat sama kamu tuh ada baiknya, istimewanya atau apa ya, kayak dia adalah membanggakan kamu juga. Dan dia welcome sama kamu. Ibaratnya nih, kalau kamu datang hubungi dia atau kapan aja kamu menghampiri dia, dia welcome kapan aja. Kalau kalian ada konflik, kalian pernah punya hubungan terus putus, dia tuh sebenarnya pengen move on dari kamu, ya. Tapi yang bikin dia sulit move on adalah ada sesuatu yang pengen dia perbaiki dulu di sini. Tuh inspiration kan, yang tadi aku bilang ada hal di dalam diri kamu yang dia merasa terinspirasi. Tapi orang ini bisa dipercaya loh sebenarnya, tipenya apa adanya aja. Kalau dibilang mungkin ya anggap dia dulu pernah dikhianati, jadi dia nggak ingin mengkhianati orang lain, dan dia memang tipe yang bisa dipercaya.
kamu tuh dianggap kayak segala-galanya, penting buat dia. Dan dia berharap sih sama kamu kayaknya. Dia nggak ingin melepaskan kamu, aku lihatnya kayak pengen dekat terus energinya nih. Walaupun kalian berjauhan, mungkin jiwanya nggak ingin jauh dari kamu. Kayaknya dia suka mengirim telepati deh. Kalau kamu tiba-tiba ingat dia, nah itu dia mungkin habis mengirim telepati ke kamu. Dia tuh nggak jujur sama kamu. Contoh, dia kangen sama kamu, tapi dia nggak menunjukkan kalau dia kangen. Dia menginginkan kamu, tapi dia yang menunjukkannya biasa-biasa aja. Jadi dia tuh kayak pakai topeng, memanipulasi. Entah dia punya pride, egonya tinggi, egonya besar, atau dia gengsi. Nah itu dia nggak menunjukkan di situ. Tuh, dia suka berubah-ubah kan. Tergantung kondisi yang tadi aku bilang. Ketika sama siapa, dia menjadi siapa, dia circle-nya sama siapa, dia beradaptasi lagi ya. Orangnya mungkin suka pantai atau suka laut. Dan aku lihat orangnya tipenya agak boros nih. Iya, agak boros. Entah suka menghamburkan uang atau dia memang pengeluarannya besar, atau ya aku lihatnya ini deh. Anggaplah boros kali ya. Dia itu kayak ada ini ya, energi leader, pemimpin. Entah dia memimpin, entah dia dipercaya dalam lingkungan karirnya, lingkungan pekerjaan, atau dia dipercaya di lingkungan keluarga, circle-nya. Ada energi pemimpin dan leadership di sini ya. Dia yang ingin memperbaiki komunikasi dan ingin menghubungimu, kan? Tadi ya ada energi yang dia suka kayak ngasih tahu, ngajarin, kasih advice. Nah memang beberapa dari mereka ini mungkin ya ada jiwa-jiwa yang suka mengajar, entah mereka guru atau suka ngajarin orang ya, atau memang banyak pengalamannya atau banyak wawasannya. Jadi dia suka memberitahu, ngajarin orang atau apa. Semacam anggaplah guru lah ya. Tapi guru itu nggak harus yang ngajar di sekolah, di kampus atau apa, enggak ya. Dia suka bersosialisasi, tapi ada waktu juga dimana kadang dia tuh pendiam, ya, nggak banyak bicara. Orangnya lumayan religius, spiritual juga mungkin. Dan dia tuh ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia saat ini apa ya, dalam bidang apa? Nah dia tuh ahli dalam bidang itu, ya. Cerdas, secara akademik juga ada yang pintar, cerdas di sini. Ada sesuatu yang dia suka dan dia fanatik di hal itu. Contoh apa ya? Misalnya dia, kalau dia maskulin, dia suka sepak bola. Nah dia tuh fanatik banget sama hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola. Contoh ya, kamu bisa lihat lah dia sukanya apa dan fanatik di situ. Dia itu sangat ekspresif. Kalau sedih tuh kelihatan sedih banget, overthinking, stuck gitu di satu masalah. Kalau happy tuh happy banget, kelihatan banget. Tuh ada suatu adiksi ya, misalnya dia suka apa dan dia sangat teradiksi sama hal itu, tapi bisa juga dia teradiksi sama kamu, addictionnya ke kamu, kayak dia tercantik-cantik sama kamu nih, kayak stuck di kamu aja gitu ya. Galauin kamu juga sih, kalau kalian nggak komunikasi dia galauin kamu, apalagi kalau dia ingin move on, itu dia galau banget sih. Tuh dia penyayang binatang, suka binatang ya, tapi ya dia peduli sama ini binatang, makhluk hidup. Dia suka traveling juga nih, suka bantu orang yang tadi ya aku bilang. Orangnya tuh suka ini apa sih, belajar hal baru. Kayak contohnya apa ya, belajar hal baru, pokoknya ada aja hal baru yang dia kuasai, yang dia pelajarin, yang dia coba-coba. Nah something new itu tuh dia suka banget. Sekarang kita cek ya, perasaannya dia ke kamu seperti apa. Perasaannya kamu tuh berputar-putar di pikirannya, di kepalanya ya, kayak ada sesuatu yang bikin dia kepikiran kamu terus, apalagi kalau dia ada salah ya. Tapi sebenarnya sama, kamu juga kepikiran dia. Sama nih energinya nih. Ada King of Pentacles dan Queen of Pentacles. Fokusnya juga ke kamu. Kalau dia feminin, dia fokusnya ke kamu. Kalau dia maskulin, dia pasrah aja terhadap hubungan ini. Ada rasa menyerah nih terhadap hubungan ini. Karena kayak aku lihatnya dua-duanya agak menjauh, dua-duanya agak saling gengsi, menjaga jarak juga.
sudah merasa terikat sama kamu, kayak nggak ingin melepaskan atau nggak bisa jauh dari kamu sebenarnya. Iya, dan aku lihat di sini energinya belum bisa dibilang serius sih ke kamu. Masih anggaplah dia seneng lah deket sama kamu, seneng main sama kamu. Ya, energinya kalau dia agak player ya, mungkin dia juga dekat sama yang lain. Nah, kan ingin memperbaiki komunikasi ya, ingin menghubungi karena ada sesuatu unfinished business yang dia ngerasa belum selesai nih sama kamu nih. Bisa jadi memperbaiki komunikasi itu ingin menyelesaikan konflik di antara kalian. Ada beban yang dia rasakan di hubungan ini, apalagi kalau dia ada salah yang besar apalagi ya. Ada beban dan mungkin ada family issue di antara kalian, entah keluarga kamu atau keluarga dia yang nggak setuju misalnya. Atau bisa juga salah satu dia punya keluarga dan sulit untuk menjalani hubungan ini. Ketika kamu menjauh sama dia, ada sebuah perasaan kehilangan yang dia rasakan. Dia ingin memulai sebuah hubungan yang baru misalnya sama seseorang, tapi dia belum bisa benar-benar melepaskan dari kamu ini. Dan ketika menjauh dari kamu juga, dia jadi kayak pengen berubah, bertransformasi. Mungkin dia merasa ada yang salah dalam dirinya dia, atau dia introspeksi, dan akhirnya dia ingin berubah ya di sini. Dan aku lihat ketika menjauh dari kamu, dia jadi lebih fokus ke material things ya, kayak dia ngerasa nggak ada harapan, hopeless terhadap hubungan ini, dan mungkin juga sulit memulai hubungan baru dengan seseorang yang baru. Jadi kayak nggak tahu lah apa yang diharapkan lagi dalam sebuah hubungan. Nah gitu ya, sedih banget ya kayaknya ya, agak berat ini masalahnya ya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini aku langsung aja, tadi udah aku shuffle. Zodiak dia ya. Zodiak dia yang ingin memperbaiki komunikasi sama kamu. Di sini ada zodiak Aquarius, Gemini, Pisces, Aries, Libra, Virgo, Capricorn, dan Taurus. Inisial hurufnya dia itu ada huruf F, huruf X, B, D, M, E, K, O, dan C ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.